Halo kawan lamban, kali ini kita ketemu lagi untuk membahas masalah suspension. Secara umum, suspensi mobil off-road itu dibagi menjadi dua sistem, rigid axle dan independent axle. Atau rigid itu yang pakai gardan depan yang masih solid itu, dan yang sudah pakai CV joint atau pakai independent suspension. Secara umum dibagi menjadi dua itu. Secara umum juga yang rigid axle itu pasti lebih heavy duty, lebih kuat, maintenance-nya lebih low maintenance, tetapi kelemahannya tidak senyaman independent suspension. Independent suspension itu pasti lebih nyaman, lebih presisi nyetirnya, lebih enak untuk high speed. Tetapi kalau untuk off-road yang middle up atau off-road yang medium to hard itu tidak terlalu kuat atau butuh beberapa part yang harus diganti, yang heavy duty akhirnya jadi mahal sekali. Dan juga yang paling membedakan adalah sistem steeringnya. Di saat sudah pakai solid axle, steernya pasti kuat karena dia pakai worm steer. Tapi kalau pakai independent suspension itu pakai rack and pinion. Nah, itu bagian yang lemah juga. Jadi kalau teman-teman mau off-road ekstrim, jangan dihindari menggunakan sistem yang independent suspension, karena selain independent suspensionnya yang nggak kuat seperti as roda, CV joint, ball joint itu lemah, juga rack and steernya yang paling lemah di situ. Nah, kalau kita sudah memutuskan untuk pakai rigid atau mau pakai independent suspension, itu baru kita membicarakan masalah dua komponen utama dari suspensi, yaitu per sama shock. Per tugasnya adalah menahan beban mobil. Jadi semua beban mobil ditahan oleh per. Oleh karena itu, di saat kita memodifikasi mobil kita menggunakan ban yang lebih gede, terus pelek yang lebih gede, itu ditahan per juga. Namanya unspun spring, ditahan dari bawah. Lalu yang ditahan dari atas, ditahan dari bawah itu ideologinya gini, pemahamannya gini. Di saat kena lubang, itu kan ada tekanan balik ke atas. Nah, itu yang nahan per. Makanya ban gede atau ban berat sama ban empuk itu mesti gonjangan di mobilnya berbeda. Itu yang terjadi. Terus tahan dari atas. Dari atas itu penambahan bobot di mobil seperti bumper, winch, roll cage misal, atau barang yang dibawa, rooftop tent segala macam. Itu yang ditahan oleh spring. Artinya gini, saat kita beli spring, itu yang perlu kita perhatiin adalah berapa sih penambahan bobot mobil. Nah, itu penting karena data spring yang akan dipakai biar sesuai. Spring kalau terlalu empuk, itu mobilnya pasti limbung, pasti nggak enak. Shockbreaker mau di setel kayak apapun tidak akan cover per yang terlalu empuk. Sebaliknya kalau terlalu keras, itu shockbreaker diempukin kayak apapun pasti tidak enak, gitu loh. Jadi harus sesuai banget. Beban ini harus sesuai. Kalau kita bebannya pas dengan spring yang kita pakai, itu shockbreaker akan bekerja maksimal atau mendekati 100%. Kalau kita sudah mau naikin mobil atau nurunin mobil, itu namanya lift. Jadi spring itu ada dua parameter. Yang pertama adalah kekerasan, yang kedua adalah tinggi rendahnya. Kalau turun itu namanya lower drop, kalau tinggi itu adalah lift kit. Kalau kita misal ganti ban ukuran lebih gede 1 step atau 2 step, lift kitnya 1 inch. Terus lebih gede lagi, lift kitnya 2 inch sampai dengan 4 inch itu. Jadi per itu kalau beli kerasnya berapa, liftnya berapa. Terus yang untuk menahan atau meredam per ini adalah shock breaker. Nah, shock breaker ini juga harus sesuai banget dengan pernya yang dipakai, gitu loh. Nah, shock breaker teknologinya itu macam-macam, dari mulai yang standar itu oli shock breaker yang biasanya di mobil-mobil yang OEM. Lalu di atasnya ada gas shock. Gas shock itu seperti apa ya, Ome, YSS, Provider ada yang gas shock yang harganya rata-rata di bawah 10 juta satu set mobil. Lalu di atasnya itu ada foam shell shock. Foam shell shock itu teknologi yang di dalamnya bukan gas tapi foam, itu membuat mobilnya lebih smooth dipakai. Kalau kekerasan foam shell shocknya ini pas dipakai harian enak.
Tapi foam shell shock sebenarnya lebih cocok dipakai untuk light off-road to medium off-road. Nah ini foam shell shock ini lebih enak dipakai itu, tapi bisa juga dipakai harian, seperti misal Tough Dog dipakai di Pajero Sport, enak banget walaupun foam shell shock. Tapi Tough Dog dipasang di Fortuner nggak enak. Jadi ada beberapa karakter juga dari shockbreaker dengan merek tertentu itu sesuai nggak dengan mobilnya, itu masalah pengalaman. Terus Tough Dog foam shell atau Ironman foam shell dipasang di VX80, enak banget gitu loh, dipakai harian pun, dipakai off-road juga enak. Nah di atasnya foam shell ada nitrogen shock. Nitrogen shock itu tandanya adalah shocknya udah dipasang nitrogen, bisa diempukin, dikerasin nitronya, bisa dibongkar, bisa di revolving. Jadi secara kategori sebenarnya ada 4 ini. Secara teknologi nanti ada setelan compression, setelan rebound, setelan compression 1, setelan compression 2, dan lain-lain. Nah kalau kita bicara shockbreaker harian yang range harganya itu di bawah 10 juta, itu sebenarnya banyak banget. Kita juga stok banyak, ada YSS, ada Explorer yang bagus, kita lagi masukin Explorer, terus ada Provider, ada Ome, Allman Emu, ada Ironman, ada Peders, macam-macam. Nah dari semua merek ini sebenarnya yang pas apa untuk mobilmu itu sesuai tadi, pernya, kekerasannya berapa, beban yang ditanggung mobil itu berapa, baru diredam dengan peredaman yang pas gitu loh. Jadi kita nggak bisa punya shockbreaker yang gas shock ini terlalu keras dipakai untuk per yang terlalu empuk, nggak bisa begitu, nggak bisa cover. Jadi harus match ini. Nah, sedangkan gas shock itu rata-rata dia tidak ada fitur kliknya. Ya ada beberapa fitur yang ada, tapi range-nya nggak terlalu banyak. Jadi harus pinter-pinter milih gitu loh. Dan ini juga bisa disubstitusi, misal dipakai untuk Jimny, pakai shockbreakernya mobil lain, itu bisa juga sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan penambahan bobotnya. Di atas itu ada foam shell shock. Foam shell shock itu rata-rata dipakai untuk mobil yang butuh lebih nyaman dari standar. Gas shock itu lebih nyaman tapi nggak signifikan dari standarnya dari OEM. Tapi kalau sudah foam shell itu lebih nyamannya agak lumayan, tapi harus sesuai juga. Dan nggak semua foam shell cocok untuk mobil itu gitu loh. Dan teman-teman kalau mau extreme off-road nih aku bicara, pengen shockbreakernya yang harganya murah, itu rata-rata harganya antara 10 sampai 15 jutaan satu set, itu boleh pakai foam shell shock dipakai untuk extreme off-road. Kayak misal TAF atau C7 atau hardtop yang udah masuk extreme off-road tapi pengen shockbreakernya murah tapi proper, pakai aja foam shell shocknya punyanya JK atau punyanya VX80, sesuaiin bobotnya. VX80 itu kurang lebih 3,5 ton kalau sudah off-road, shockbreakernya bisa cover segitu. Kalau JK itu sekitar 2,5 ton. Nah, tinggal mobilnya ditimbang aja saat full load kira-kira mendekati yang mana. Travelnya cukup, travelnya sekitar 9 inch. Jadi untuk per daun sangat-sangat lebih dari cukup. Nah itu bisa. Terus ada Explorer. Explorer itu canggih juga karena dia ada yang body 2,5 inch. Nah setelah itu kita menuju ke nitrogen shock. Nitrogen shock itu banyak banget. Kalau kita mau upgrade mobil, misal mobil harian terutama, ini jangan salah. Kalau teman-teman menggunakan mobil harian, mobil yang kebetulan dipakai untuk daily activity, itu pasti butuh shockbreaker yang lebih canggih daripada off-road. Kalau off-road yang penting kuat nahan beban beban mobil, karena off-road nggak pernah kencang. Di dalam track off-road paling kecepatannya berapa sih? Jadi nggak perlu shockbreaker canggih. Walaupun shockbreaker canggih diinstal di mobil off-road ya akan lebih baik, karena lebih adjustmentnya lebih banyak. Nah kalau pakai harian itu wajib bagus. Jadi kadang-kadang ada banyak teman-teman, Mas aku pengen upgrade suspensi tapi karena nggak tak pakai off-road yang biasa aja. Ya boleh, cuman nanti nggak signifikan hasilnya gitu loh dari standarnya. Mungkin untuk kasus-kasus tertentu dia hanya pengen ceper, boleh aja, atau hanya pengen tinggi, cuman pasti ada set efek seperti limbung lah, mobilnya keras lah, atau terlalu empuk, itu sering terjadi gitu. Jadi kalau kita sudah beli shockbreaker nitrogen shock, itu sebenarnya udah cover semua kebutuhan karena bisa di revolving.
Nah, bedanya lagi dari nitrogen shock ini, tolong pilih yang bodinya gede. Ada yang body 2 inch, seperti misal Profender Monocoop yang 8 klik. Itu ya begitu dipasang Fortuner atau Pajero atau Hilux gitu langsung jauh lebih enak karena udah di revolving lebih enak. Tapi akan lebih enak lagi kalau cari yang body 2,5 in, misal Explorer, misal apa itu jenenge Tune Series, misal King Shock dan lain-lain. Itu pasti lebih enak karena daya redamnya lebih luas, dia lebih smooth semuanya. Nah, itu JK juga sama. Nah, kalau ngomong bicara shockbreaker apa yang proper di range harga 10 sampai 20, itu ada Explorer, ada Profender. Itu oke lah. Explorer ada dapat body 2,5 in. Jadi itu menurutku di range harga itu Explorer terbaik. Terus kalau kita udah mulai range di atas 20 juta ya, itu shockbreaker udah mulai macam-macam. Gitu yang paling bagus salah satunya yang teknologinya bagus, harganya bagus itu Ome BB51. Tapi tergantung mobil juga. Jadi misal Hilux kosong, nggak ada bumper, nggak ada apa, atau hanya ada bumper depan maksimal, winch kecil gitu, tanpa bawa beban yang banyak, beban maksimal 200-300 kilo, saran saya ya pakai Ome BB51 tapi depannya punyanya FJ Cruiser. Kalau pasangnya punyanya Hilux kekerasan pasti, spring rate-nya terlalu keras dia. Nah gitu-gitu mismatch itu kita punya data banyak sekali. Kalau mau teman-teman pengen mau ganti shockbreaker, ada berniat gitu, boleh konsultasi ke kita biar nggak salah beli. Nah kita juga substitusi ke beberapa mobil lain, misal G-Wagon pakai shockbreaker apa. Kalau beli G-Wagon kan nggak ada ya, akan kita pasangin punyanya JK karena bobotnya mirip, bracketnya kita tinggal rubah. Jeep Wrangler TJ, mobil-mobil yang aneh-aneh begitu sebenarnya bisa disubstitusi dari mobil lain. Karena apa? Nitrogen shock itu bisa di revolving, bisa di tuning gitulah sampai dengan kalau tahu karakter, kalau mau off-road banget boleh pakai shock dengan teknologi 3-way suspension, Davidson lah dan lain-lain. Tapi kalau mau high speed, kita senengnya kecepatan tinggi di atas 140 km/jam, itu butuh mobil yang benar-benar harus safety kan, harus nge-grip banget. Itu Öhlins terbaik. Nah, itu semua ada di laman garage, tinggal tinggal kita sharing aja kebutuhannya apa. Jadi shockbreaker itu sangat menentukan sesuai dengan kebutuhan Anda. Shockbreaker yang bagus, suspensi bagus akan menentukan kenyamanan satu. Yang kedua yang paling utama adalah tingkat meredam getaran terhadap aspal. Saat peredamnya itu bisa diredam dengan maksimal, otomatis grip ban terhadap aspal itu maksimal. Di saat gripnya itu maksimal, pasti safety. Jadi kita ngerem mendadak, kita ngebut dalam kondisi hujan, atau kita belok dengan kecepatan tinggi, itu pasti safety karena dia daya cengkram ke aspalnya maksimum. Tapi kalau pakai shockbreaker nggak maksimum, dia bambi kan ke aspal. Jadi kadang grip, kadang nggak. Nah, kalau di slow motion begitu, jadi mobil bisa aquaplane, bisa melintir, bisa keluar jalur, dan itu sangat berbahaya. Makanya shockbreaker yang benar itu menentukan, tapi dari per dulu yang benar gitu loh. Nah itu tuningnya panjang banget, mau karakter high speed, low speed, off-road, ekstrim dan enggak, itu bisa kita atur kalau kita sudah beli shockbreaker nitrogen shock. Nah itu jadi di saat kita investasi suspensi, pasti kita investasi kenyamanan. Udah, kita pasti beli kenyamanan. Yang kedua, beli keamanan gitu loh. Terus yang ketiga ya memang sesuai kebutuhan kita, mau lift kit atau mau lower kit, itu sesuai kebutuhan. Walaupun lower kit, kita bisa juga mendapatkan kenyamanan yang maksimal di saat kita pas memilih kekerasan per dan valving shockbreaker yang pas. Gitu. Jadi shockbreaker ini sayang kalau hanya beli shock dengan fitur yang banyak, tetapi hanya beli terus plug and play. Belum tentu pas. Jadi mungkin bisa di-tuning dengan cara di revolving. Kalau di luar negeri, hampir semua orang maunya maksimum teknologinya. Makanya semua hampir merevolving. Banyak kok yang terkenal seperti Acetune, itu mereka revolving semua. King, Fox, semua di revolving supaya maksimum.
hasilnya. Gitulah kira-kira cerita singkat masalah suspensi dan shock breaker. Sampai ketemu lagi di waktu selanjutnya.